semuanya berbicara sukar. Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih kalau hamba-Mu masih diberi kesempatan malam ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, karena hanya firman yang kami butuhkan hari-hari ini Tuhan. Firman sebagai vitamin booster buat kami bisa bangkit, tidak mau terpuruk lagi tinggal dalam masalah, karena kami bukan korban dari masalah. Urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Ya, shalom semuanya, tetap semangat, tetap sukacita ya. Banyak orang tanya sama saya, Bu Eli, semangat, terima kasih buat empatinya ya. Dan memang saya ini kalau dengar sesuatu orang yang ngomong tentang saya bagaimana, kadang tuh kesel saudara ya. Kesel gitu kalau ada orang mulai ngomongin saya, itu saya bisa kesel. Kenapa ya? Saya itu berusaha ya, saya percaya bahwa memang kadang lidah itu tidak bertulang saudara ya. Kalau ngomong asbun gitu ya, kadang namanya manusia ya, sudah capek ya, sudah semangat, masih dikata-katai ya. Tapi balik lagi, kalau kita mau mikirin omongan orang, kita juga nggak bisa jadi orang yang hebat. Banyak orang nggak bisa jadi orang hebat, orang sukses, karena banyak mikirin omongannya orang. Jadi ya sudahlah, dilupakan aja ya. Tapi namanya daging kadang-kadang mikirin kok bisa gitu ya. Kok bisa, kok tega, nah itu. Nah, malam ini yuk kita mau mendengar tentang perenungan firman, jangan diskon Tuhan ya. Seringkali kita ini mendiskon Tuhan. Pada waktu masa sulit banyak hal yang kita diskon. Apa aja? Waktu doa, waktu bersyukur ya. Waktunya baca firman, merenungi firman diganti merenungi masalah ya. Waktunya kita pelayanan, kita pakai untuk hal sia-sia, katanya stres. Banyak hal yang kita hari ini diskon buat Tuhan. Tapi senyatanya sekali lagi, Tuhan itu tidak pernah mendiskon kebaikan, kemurahan, dan kasih setianya buat saudara dan saya di tengah masa-masa yang sukar. Sekalipun hari ini keadaan rumah tanggamu tidak bertambah baik, mungkin kita berdoa untuk keuangan yang gak berubah tambah baik, malah sebaliknya keuanganmu tambah babak belur. Rumah tanggamu didoakan, suami bukan berubah, istri bukan berubah, anak-anak bukan berubah, malah tambah babak belur Bu Eli. Satu hal, percayalah, sekalipun kelihatan keadaan hidup kita makin babak belur, tapi Tuhan tidak pernah mendiskon hidup saudara. Tuhan tidak pernah mendiskon kasihnya. Tuhan tidak pernah mendiskon kebaikan, kemurahan. Makanya Daud berkata, kebaikan, kemurahan Tuhan belaka mengikuti hidup saudara dan saya seumur hidup. Ketika kita sadar di tengah masa sukar bahwa kasih, kebaikan, kemurahan Tuhan ya, kasih setia Tuhan tidak pernah habis-habisnya, kebaikan, kemurahan Tuhan belaka. Kira-kira di tengah masa sukar seharusnya kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu mendiskon Tuhan. Justru hari-hari ini di masa sukar, Tuhan tidak mendiskon saudara, malah Tuhan melimpahkan kasih setianya, kuasanya jadi sempurna, bahkan berlimpah-limpah yang Tuhan sediakan buat hidup kita di masa sukar. Makanya khotbah saya kemarin unlimited. Saudara percaya nggak kalau hari ini berkat yang sedang tertutup kelihatannya, toko sepi, toko tidak bisa mencukupi, itu semua yang limited tidak bisa mencukupi. Ketika yang limited tidak bisa memenuhi kebutuhan, mencukupi kebutuhan kita, maka ada penggantinya, yaitu yang unlimited. Jadi sekarang hari ini kalau kita tahu Tuhan itu unlimited, maka Dia sudah menyediakan berkat, kekuatan, sukacita yang unlimited, kasih yang unlimited di masa-masa sukar. Makanya masalah itu bukan menjadi batu
penghalang ya, tidak menjadi halangan buat kita semua hari ini menikmati apa yang Tuhan sudah sediakan berlimpah-limpah. Kenapa? Karena Yohanes 10 ayat 10, aku datang supaya setiap saudara dan saya bisa hidup dalam kelimpahan. Kelimpahan itu berbicara apa? Unlimited lagi. Saudara percaya bahwa berkat yang unlimited itu selalu ada ketika Tuhan datang dalam hidup kita. Jelas. Makanya hari ini jangan menutup berkat yang unlimited, karena dia mau datang dalam hidup saudara dan saya di dalam hidup dan hidup dalam kelimpahannya. Jangan tutup berkat unlimited ya, berkat yang unlimited hanya karena kita merenungkan yang limited. Kita hari ini tidak mampu membelah laut, tidak apa-apa. Memang kita limited saudara, tapi di balik laut yang ada di depan kita, siapa yang membelah? Ada kekuatan yang unlimited. Hari ini mungkin kau cuma punya 5 roti 2 ikan, sementara yang kita butuhkan 5.000. Percayalah, kalau Tuhan yang unlimited ada di pihak saudara, maka yang tidak cukup itu akan diganti dengan yang unlimited. Makanya 5.000 masih sisa 12 bakul. Selalu berbicara limpah. Mungkin kita lagi dikejar hutang debt collector seperti seorang janda, di mana debt collector sudah mengejar-ngejarnya. Mungkin kita nggak punya apa-apa, tapi waktu janda ini tetap taat akan perintahnya Tuhan, maka berkat yang unlimited bisa membayar hutang, masih hidup dari selebihnya dia dan anak-anaknya. Makanya hari ini yuk, kalau berkat yang unlimited kita pasti bisa hidup kita masih bisa hidup dalam limpah. Tuhan tidak pernah kasih kita yang pas-pasan, tapi Tuhan selalu ingin memberkati kita lebih. Tapi percayalah, kalau kita ada di masa sukar, ini memang ujian akhir, kita tidak bisa lari. Setiap kita sedang mengalami ujian akhir untuk kelulusan akhir yang menentukan hidup kita selama-lamanya. Jangan terus minta zona nyaman ya, karena semakin saudara nyaman, saudara semakin terbuai dengan kedagingan saudara. Nanti ingat loh, yang paling saya ingat 1 Korintus 15 ayat 57, daging dan darah tidak mendapat tempat dalam kerajaan surga. Dari dulu saya selalu ingat, daging dan darah tidak mendapat tempat dalam kerajaan surga. Bukankah hidup tujuan kita yang paling utama untuk bisa mendapat tempat dalam kerajaan surga? Karena itu hidup kita selama-lamanya. Anggap ya, saudara kejar kaya, kejar sukses, kejar harta, kejar tahta, itu kehidupan yang uap. Kehidupan seperti rumput yang bisa sewaktu-waktu ya, seperti angin sewaktu-waktu hanya sekejap bisa hilang, bisa lenyap. Dan waktu saudara sekejap hidup kita berakhir seperti uap, maka harta kita di dunia juga tidak ada satupun yang terbawa. Makanya malam ini yuk bangun semangat. Sudah, yang hari ini dalam keadaan sulit, kepepet apapun, jangan pernah mengecilkan kuasa Tuhan, jangan pernah mendiskon Tuhan. Nah, kita baca ayatnya terlebih dahulu. Apa yang harus kita lakukan hari ini supaya kita juga tidak mendiskon Tuhan di tengah masa-masa ujian akhir? Bangun semangat. Kalau kita tahu bagian Tuhan tidak pernah terhalang dengan masalahmu, dia tetap sedang menyediakan semua yang limpah, unlimited. Karena dia datang dalam hidup saudara dan saya supaya kita punya hidup dalam kelimpahan. Bayar hutang masih ada sisa, 5.000 masih ada sisa. Semua berbicara sisa saudara. Jangan takut. Hari ini yang penting bangun rasa semangat kita sama Tuhan. Jangan pernah diskon Tuhan, karena Tuhan tidak pernah diskon saudara. Justru hari-hari ini Tuhan itu memberikan kelimpahannya buat saudara dan saya di masa sukar. Saya melihat ada banyak orang ya, yang orang lain susah dia diberkati. Setelah saya cek and recheck, ternyata orang-orang seperti ini adalah orang yang serius sama Tuhan. Ya, saya pernah minggu-minggu lalu saya diceritai satu orang, Bu,
Saya punya klien saya ini orang yang takut akan Tuhan, cinta Tuhan luar biasa. Pokoknya kalau buat Tuhan dia selalu memberi yang terbaik. Ibu tahu hari ini hidupnya, kelimpahannya itu bukan main-main, Bu. Dia diberkati Tuhan tuh luar biasa. Perusahaan orang lain susah, dia punya neraca laporan rugi laba, itu labanya plus semua. Bayangin saudara, kalau Allah turut bekerja, sesuatu yang tidak pernah bisa dipikir oleh akal, unlimited kalau sudah bekerja, tidak pernah dipikir oleh akal pikiran, kok bisa ya, nanti akan berkata gini, kok bisa ya. Ya itulah hebatnya Tuhan unlimited. Tapi sekali lagi, hidup ini jangan kejar yang namanya sukses di dunia. Ya, saya sekarang sejak mengerti firman, saya tidak pernah, dulu kalau saya lihat orang yang wah hidupnya, saya bilang itu ya. Sekarang cuman mikir ya hidup sukses, mau punya uang berapapun unlimited. Tapi kan walaupun hidup mungkin uangnya ndak habis 7 turunan, tapi apa artinya kalau hidupnya besok berakhir, ya ndak ada yang dibawa pulang. Jadi artinya hari ini nikmati aja, berapapun berkat Tuhan, nikmati, syukuri aja. Wahyu 14 ayat 7, saya ndak akan lama-lama, saya berusaha singkat, padat, jelas ya, supaya malam ini juga semua bisa istirahat, tidak banyak nyampah, saudara tidak banyak mikir apa sih kehidupan ini, jalani aja. Percayalah berkat yang unlimited sedang menyertai orang benar. Wahyu 14 ayat 7, dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Saudara percaya ini sudah waktunya. Tuhan itu sudah tidak main-main lagi sama Tuhan. Kita jangan serius dengan masalah, justru masalah itu kendaraan buat saudara serius sama Tuhan. Saya bisa serius ketemu Tuhan itu pada waktu saya ngalami masalah di ambang batas kekuatan. Pada saat saya ngalami keadaan yang begitu sangat menyesakkan, disitulah masalah itu membawa kendaraan buat saya intim, serius dengan Tuhan, sungguh-sungguh sampai saya terpanggil jadi seorang hamba Tuhan. Itu salah satu karena kendaraannya masa-masa kesesakan besar terjadi dalam hidup saya. Makanya hari ini waktu penghakimannya telah tiba, ada suara yang berseru-seru dengan nyaring, takutlah akan Allah, jangan takut akan masalah. Orang yang takut akan masalah pasti tidak takut akan Allah. Tapi orang yang takut akan Allah tidak akan takut dengan masalah. Mereka akan belajar hari ini untuk berkata, Tuhan yang aku sembah itu jauh lebih besar dari masalahku. Jadi yang pertama, takut akan Allah. Yang kedua, muliakan Dia. Jangan terus muliakan masalah, muliakan diri kita sendiri, memuliakan harta, sehingga ketika hal yang sukses belum terjadi, saudara tidak bisa memuliakan Tuhan. Berapa banyak orang yang mau kesaksian hari ini tidak mau menceritakan kemuliaan Tuhan, tapi yang diceritakan tunggu kaya dulu, tunggu depositonya ya Bu Eli sesuai target, tunggu rumah saya 10 baru saya mau menyaksikan how great is our God. Nyatanya saya melihat betapa besar Tuhan saya di saat kelemahan saya, bukan di saat kesuksesan saya. Waktu saya sukses hidup dalam zona nyaman bersama Pak Nyoto, ya di mana hidup saya dicintai sebagai istri yang dicintai. Saya bukan orang yang sukses di mata Tuhan. Saya tidak pernah melihat kuasa Tuhan itu dahsyat. Justru ketika saya dalam kelemahan di ambang batas kekuatan, disitulah saya melihat kuasa Tuhan yang luar biasa, yang hebat, yang dahsyat memelihara saya di masa sukar. Yang ketiga, yuk kita lihat. Jadi sekali lagi, muliakan Tuhan. Hari ini muliakan Tuhan. Jangan tunggu kesaksian ketika saudara sudah sukses secara dunia, tapi muliakan Tuhan. Bagaimana hidup kita hari-hari ini? Bisa tidak kita memuliakan Tuhan dengan apa yang menjadi muliakan Tuhan, buah-buah roh kita. Kita hari ini punya buah enggak?
kita hari ini semakin lebat ndak? Karakter kita bisa memuliakan Tuhan ndak? Sehingga orang melihat proses hidup kita, orang akan berkata, lewat proses Bu Eli berubah, lewat proses Bu Eli arahnya positif. Berapa banyak orang ndak bisa muliakan Tuhan, lewat proses malah arahnya negatif ya. Berapa banyak istri-istri yang disakiti bukannya setia, malah membalas suaminya, malah menggugat cerai. Nah, ini ndak memuliakan Tuhan. Saudara percaya, hari ini masalahmu besar, sepanjang hidupmu tetap memuliakan Tuhan dengan perbuatan karakter, buah-buah rohmu, Tuhan tetap dimuliakan ndak? Berapa banyak orang hari ini hanya bisa memuliakan yang namanya kesuksesan, uang, mamon ya. Orang lebih memuliakan mamon daripada memuliakan Tuhan. Yang dipikir duit gimana ya caranya memuliakan uang supaya saya dihormati banyak orang. Bu, kalau ndak punya status sosial, rumah besar dan sebagainya, mobil banyak, orang tuh ndak respect sama saya, orang itu menghina saya. It's okay. Saudara hari ini pilih mana? Saudara dihormati, dikasihi, dipercayai Tuhan, atau saudara diacungi jempol sama dunia? Kalau diacungi jempol sama dunia, cuman penghormatan sebatas saudara hidup di dunia. Tapi kalau Tuhan yang acungi jempol, itu akan dibawa. Saudara diberi reward, diberi mahkota kehidupan, diberi upah, karangan bunga, rumah yang sudah disediakan begitu besar. Itu sebabnya hari ini saudara harus tahu prioritas hidup. Jangan salah untuk memilih kehidupan. Yang berikutnya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan saudara, langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Seringkali kita bukannya menyembah Tuhan tapi juga menyembah mamon ya, menyembah mamon. Padahal mamon itu tidak punya kuasa menjadikan langit, bumi, laut dan semua mata air. Kalau saudara baca Wahyu 14 ayat 7, semua ajakan sembahlah Dia ya yang telah menjadikan langit, bumi dan laut dan semua mata air. Hari ini banyak orang lebih menyembah uang, lebih banyak menyembah mamon daripada menyembah Tuhan. Berapa banyak kita sering mendiskon Tuhan, yaitu dalam takut akan Tuhannya mulai didiskon. Kenapa? Sakit hati Bu Eli, marah ya, seperti saya kemarin. Saya memang lagi capek, saya juga lagi ndak enak hati ya. Makanya yang namanya orang kalau sudah ndak enak hati, ndak ada damai sejahtera, akal ini juga bisa ndak jalan saudara. Saya berdoa, saya bilang, Tuhan, saya minta maaf atas semua respon saya yang salah. Tapi yang namanya manusia kadang-kadang bisa ngalami lowbat saudara. Kalau sudah lowbat itu responnya pasti jelek. Makanya ketika lowbat kita perlu bangun hubungan sama Tuhan. Kita perlu firman. Makanya firman setiap hari ini jadi booster saudara, jadi vitamin ya. Saudara yang belum beli ayat surat cintanya Tuhan Yesus, saudara bisa beli. Karena ini booster. Tiap pagi booster buat kita. Tuhan mau bicara apa? Saya kalau pagi saya doa, Tuhan mau bicara apa buat hidup saya. Banyak loh yang ketika saya ambil booster itu Tuhan koreksi saya. Kamu jangan kepahitan, kamu jangan marah. Ya, itu selalu dikoreksi. Begitu hati saya mulai menyimpang, di situ mulai dikoreksi. Nah, 3 hal. Jangan mendiskon Tuhan. Yang pertama, jangan pernah takut akan Tuhan, bukan takut masalah ya. Orang yang takut akan masalah sedang mendiskon Tuhan. Yang kedua, muliakan Tuhan, bukan kita. Jangan sampai kita kejar viral, terkenal ya, kita mengejar posisi jadi sultan supaya orang berkata, wow sultan ya. Tapi kalau kita tidak memuliakan Tuhan, jadi sultan sekalipun, apa artinya? Itu tadi ya, apa artinya saudara hari ini bisa memperoleh seluruh dunia kalau saudara kehilangan keselamatan? Sultan tapi tidak selamatkan, tidak enak saudara. Jauh lebih baik hari ini orang berkata, kasihan deh lu, malang nasib lu, ikut Kristus, pikul salib, pikul terus salib. Kita pikul nyaman, pikul dosa, enak. Jadi sultan, tapi sultan tidak selamat.
Tapi kita sebagai pengikut Kristus pikul salib, sangkal diri setiap hari, tapi ujung-ujungnya selamat, saudara. Saudara mau pilih mana? Sultan di dunia tapi tidak selamat. Lebih baik kita hari ini yuk kejar hidup ya. Kita percaya bahwa semua yang namanya harta, kekayaan itu cuman bonus. Bonusnya apa? Ketika kerajaan Allah dan kebenarannya saudara bisa bangun, maka bonusnya pasti semuanya ditambah-tambahkan. Tanpa kita perlu takut mengupgrade kita. Banyak orang kejar sultannya dulu, kerajaan Allah dan kebenarannya belakangan. Nah, ini salahnya manusia. Yang dikejar kita, walaupun kita banyak orang benar yang ngerti firman, tapi yang dikejar bukan kerajaan Allah, kebenarannya dulu, baru sultan itu bonus. Tapi yang kita kejar sultannya dulu di dunia, jadi sultan, kaya, tajir, melintir. Nanti kerajaan Allah, kebenarannya nanti. Nggak bisa, saudara. Hari ini prioritas tetap nomor 1, kejar kerajaan Allah. Jangan diskon Tuhan, yaitu sembah Tuhan, bukan mamon atau penguasa. 3 hal ini yuk, jangan diskon Tuhan, jadilah orang yang takut Tuhan, muliakan Tuhan, jangan muliakan hidupmu terus. Yang ketiga, sembah Tuhan. Waktu masa-masa yang sulit, 3 ini jangan didiskon, saudara ya. Kalau orang takut akan Tuhan, pasti hidupnya apa, saudara? Responnya benar, perkataannya benar, pikirannya benar, hatinya tidak mau nyimpen sampah. Nah, ini jangan didiskon. Hanya karena suamimu tidak berubah, engkau mendiskon Tuhan. Tadinya hatimu bisa ngampuni, tapi karena dalam jangka waktu tertentu tidak bisa berubah, sehingga saudara berkata tiada maaf bagimu. Nah, ini kita sedang mendiskon Tuhan. Tanpa kita sadari, waktu respon kita tidak takut akan Tuhan, kita sedang mendiskon Tuhan. Padahal di tengah engkau disakiti dalam tingkat tinggi sekalipun, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan, mendiskon saudara. Dia tidak pernah sekali-kali, itu berarti tidak ada diskon. Malah Tuhan memberikan satu gambaran, nak, semakin engkau disakiti, semakin engkau melihat kasih yang unlimited dalam hidupmu, itu semakin engkau rasakan kasihku, semakin engkau melihat kebaikanku, semakin engkau melihat kemurahanku yang berlimpah-limpah. Tapi kita hari itu menutup hati, tiada maaf bagimu, hanya karena kita capek, kita kesel, sehingga kita mendiskon Tuhan, kita tidak takut Tuhan. Muliakan Tuhan ya. Yang ketiga, sembah Tuhan. Yuk kita lihat takut Tuhan. Musuh Tuhan itu bukan masalah, tapi iblis, penguasa roh jahat di udara. Ya, hari ini jangan memusuhi pelakor, itu bukan bagian kita. Penghakiman, penghukuman, pembalasan itu haknya Tuhan. Kalau kita bisa labrak pelakor, berarti kita itu sedang mengambil haknya Tuhan. Tidak boleh, saudara. Haknya Tuhan itu penghakiman, penghukuman, pembalasan. Pelakor, suamimu, istrimu, orang jahat mau nyakiti kita dalam raja tega, Bu Elir, tega. Saya kalau dengar omongan orang yang tidak enak hati, saya bilang gini, Tuhan kok tega ya, Tuhan tega gitu ya. Tapi ya saya tidak berhak apa-apa, saudara. Maunya saya labrak gitu ya. Kalau saya dulu saya giniin. Tapi Tuhan berkata, jari tidak boleh sangkal orang lain, sangkal diri saya sendiri. Saya mulai sangkal diri saya. Eli harus sabar, Eli harus ngampuni, Eli harus mendoakan yang baik buat orang-orang yang menyakiti. Nah, ketika itu terjadi, maka kita tahu bahwa musuh kita bukan pelakor. Pelakor, suamimu, orang-orang yang nyakiti kita, itu tetap orang yang dikasihi, berharga, mulia. Karena ketika mereka bertobat, tetap Tuhan dan seluruh malaikat surga bersorak-sorai. Bukan berarti engkau lebih mulia dari pelakor. Enggak, Tuhan mati buat seluruh umat manusia, termasuk pelakor, termasuk suamimu yang brengsek, termasuk istrimu yang kabur, termasuk orang-orang jahat yang menipu uangmu. Semuanya, Tuhan mati tidak pilih-pilih, saudara. Tuhan mati buat seluruh umat manusia, termasuk dia datang ke dunia untuk mencari
mencari orang yang berdosa. Salah satunya suamimu yang menyakiti hidupmu, istrimu pelakor. Jangan pernah berhenti untuk mendoakan, karena mereka semua adalah berharga mulia, termasuk saudara dan saya. Nah, kita baca ayatnya ya. Setelah itu 2 poin kita selesai. Mazmur 145 ayat 19 sampai 20. Tadi sepanjang kebaktian pagi onsite di Surabaya saya nangis dengar kesaksian ya. Ibu ini moga-moga malam ini mungkin sudah tidur ya. Biasanya ibu ini ikut. Saudara tahu orang sudah kanker 7 area, sudah divonis mati berkali-kali. Bahkan sudah banyak bagian tubuh yang dipotong, yang dihilangkan. Tapi semangat untuk melayani Tuhan tidak pernah berhenti. Bagaimana kita yang masih sehat? Ayo jujur, orang yang sudah seperti itu jalannya aja sudah rapuh. Kalau jatuh itu tulangnya sudah patah semua karena sudah menjalar ke tulang. Tapi ibu ini tetap sukacita, tetap berkata Tuhan baik, tetap mau melayani Tuhan sampai ya pergi ke naik. Saya tanya, Bu, kalau pergi ke luar kota gimana? Ya saya sendiri, naik pesawat sendiri. Hebat ya ibu ya. Iya. Bagaimana dengan kita yang sudah dikaruniai badan sehat? Saudara punya semangat enggak? Hidup saudara aja ogah-ogahan. Saudara cuma dikasih satu masalah aja sudah marah-marah, sudah tidak takut Tuhan. Tapi ini 7 kanker loh saudara. Kankernya sudah menjalar, itu bukan kanker yang biasa-biasa ya. Yang namanya kanker ovarium, kanker payudara, ya, kanker apa tadi? Kalau nggak salah lever, nggak tahu apa tulang belakang. Waduh, saya cuman bilang haleluya. Itu sakitnya bagaimana saudara? Bayangin satu aja penderitaannya, rasanya sakitnya di sana sini. Tapi ini 7 area. Ya, itu sebabnya yuk kita baca Mazmur 145 ayat 19 sampai 20. Apa yang kita lakukan kalau kita tidak pernah mendiskon Tuhan? Tuhan melakukan kehendak orang yang takut akan Dia. Tuhan mendengarkan teriak mereka. Merekanya orang yang takut akan Dia, minta tolong dan menyelamatkan mereka. Wow, saudara jangan anggap remeh loh. Makanya yuk semangat. Walaupun disakiti, tidak usah sakit hati, tidak usah ambil pembalasan, penghakiman, penghukumannya Tuhan. Kita percaya hari ini kalau hidup takut Tuhan, ya saudara percaya orang tidak mungkin kalau hidupnya nyaman itu bisa serius takut Tuhannya serius. Biasanya orang yang bisa hidup sungguh-sungguh takut akan Tuhan itu perlu proses. Sekali lagi ya, hari ini percayalah saudara dan saya, hari ini harus di mata Tuhan. Orang yang berhasil di mata Tuhan bukan yang hartanya banyak, bukan yang rumahnya gedong, bukan yang mobilnya mewah. Sekali lagi itu bonus. Orang yang berhasil di mata Tuhan adalah orang yang takut akan Tuhan. Itu sukses. Kalau hidupmu di tengah masa sukar, engkau tetap bisa bersuka cita, syukur, saudara tetap punya respon yang benar. Ini orang yang berhasil di mata Tuhan. Ya, hari ini pastikan tekanan besar itu cuman mau untuk saudara. Saudara percaya di tengah masa sukar, keadaan yang makin sulit untuk kita jalani, itu tujuannya supaya kita makin matikan daging. Tekanan masalah itu untuk ini, neken daging kita, supaya rohnya kita muncul. Kalau daging kita tidak ditekan, maka rohnya kita tidak akan muncul. Buah roh kita tidak akan muncul. Yang ada buah daging terus, emosi, bawaannya marah, bawaannya mau maki orang, bawaannya suka sakit hati. Itu bawaan kita kalau kita belum diproses. Saya dulu jujur, waktu hidup saya dalam zona nyaman, saya orang Kristen sejak lahir saudara ya. Tapi bawaan saya apa? Bawaan saya cuman emosi, marah. Bawaan saya tanpa tekanan masalah karena hidup terlalu nyaman. Bawaan saya hari itu daging saya yang menyala-nyala. Saya hidup hanya menghidupi daging. Tapi ketika saya hidup di dalam Tuhan, saya tahu muncul manusia rohnya. Kita tahu bahwa kehidupan kita nanti setelah kehidupan selamanya, kita ini debu
Debu akan menjadi debu. Saudara, dunia ini sudah semakin tua, dalam perjalanan dilenyapkan, termasuk kita semua. Kita lagi hidup di dunia yang sudah semakin tua, semakin jahat. Di sini tempatnya ndak enak memang, saudara. Ya, kalau saya ngomong-ngomong sama beberapa orang, mereka bilang gini, yang kasihan tuh generasi di bawah kita. Hidup mereka juga sulit loh. Ini masa yang sulit, lihat cari uang ndak segampang. Ada seorang ibu ya yang berkata gini, Bu, bayangin ya Bu, kehidupan yang dialami hari ini. Ibu itu dulu berkata, dulu kehidupan saya ndak pernah mimpi sampai hari ini. Dulu bisa sekolahin anak ke Amerika, ke luar negeri, sekarang ndak bisa. Sama sekali, anak dipaksa untuk pulang semua karena orang tuanya sudah habis semuanya. Kira-kira anak yang sudah terlanjur hidup enak ya, dipaksa keluar. Anaknya stres ndak? Jelas. Dia struggle, bukan hanya yang paling pusing, bukan hanya menghadapi keuangan yang habis-habisan, tapi menghadapi anak yang juga stresnya habis-habisan. Anak sudah mulai malu, yang tadinya bawa mobil mewah harus downgrade semuanya, rumah downgrade, semua harus di downgrade, saudara. Kita hari-hari ini kalau mikir semua keadaan sulit, memang tidak ada yang bisa dipertahankan apa-apa hari ini. Tuhan, kita mau bukan pengendali. Orang hari ini kalau sudah habis, ya kita mau ngomong apa, saudara? Ya, tapi kita percaya di tengah kita masa-masa yang sulit, masih ada Tuhan yang mengendalikan hidup kita secara unlimited. Sudah, tenang aja. Yang unlimited berpihak pada saudara. Saudara tidak perlu takut. Tuhan pasti pelihara. Nah, yang berikutnya 20. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Pastikan jangan pernah mendiskon ya bagaimana kita harus melakukan mengasihi Tuhan. Hari ini jangan pernah diskon, karena kita percaya orang yang takut akan Tuhan, yang pertama, Tuhan melakukan kehendak orang yang takut akan Tuhan. Tuhan mendengarkan teriak mereka minta tolong, Tuhan bertindak menyelamatkan mereka, dan Tuhan menjagai orang-orang yang mengasihinya. Jangan pernah diskon kasihmu sama Tuhan, karena Tuhan itu menjagai orang-orang yang mengasihinya, tapi semua orang fasik akan dibinasakan. Dunia ini sudah semakin tua, ya, perjalanannya dibinasakan. Tapi buat kita yang dibinasakan cuma daging. Debu jadi debu itu hanya untuk mengubur dagingmu, tapi rohmu dibangkitkan. Tangkap ya, karena nanti hidup selamanya manusia roh. Dunia ini 100% daging, tapi kalau nanti hidup dalam kekekalan selamanya 100% roh. Makanya jangan takut dengan kematian. Mati itu hanya proses, yang mati, yang dikubur itu matinya hanya daging yang mati. Ngalami kematian itu kematian daging, tapi kebangkitan roh. Tangkep ya, makanya orang benar ndak usah takut dengan kematian, termasuk pada saat kita ditinggal orang-orang yang kita cintai. Banyak orang kan sering ngomong, ya tapi realitanya nggak mungkin karena kita berpisah selama-lamanya, nggak pernah ketemu lagi. Itu pasti sedih. Namanya sedih, pasti sedih karena kita kehilangan orang-orang yang biasanya ketemu, bisa diajak ngobrol, cipika-cipiki, terus pergi selamanya. Jujur pasti ada sedih, tapi kita sebagai anak Tuhan yang hari ini masih punya nafas kehidupan, jangan takut dengan yang namanya kematian ya. Kematian itu cuma mati daging, yang jadi debu itu cuma daging, tapi nanti kebangkitannya roh. Makanya hidup kejar roh, jangan terus mikir daging. Kaya gimana, itu daging, saudara. Keinginan daging tuh keinginan, yaitu tadi keinginan jadi kaya, sukses ya. Senyatanya kalau orang punya keinginan roh, pasti yang dikejar itu kerajaan Allah. Nggak mungkin ngejar kerajaan bisnis, kerajaan harga diri. Nah, ini orang daging. Hati-hati dengan manusia daging, karena manusia dagingmu itu nanti nggak dapat tempat loh dalam kerajaan Allah. Jadi sekali lagi, takut Tuhan. Tuhan melakukan kehendak orang yang takut Tuhan. Tuhan mendengarkan teriaknya minta tolong, Tuhan bertindak menyelamatkan, dan Tuhan menjagai orang yang mengasihinya. Orang fasik akan dibinasakan. Saudara bukan jadi golongan orang yang dibinasakan, tapi menjadi golongan orang yang dikasihi.
Jangan pernah mendiskon Tuhan. Tetap takut akan Tuhan, tetap kasihi Tuhan. Berikutnya yang kedua, ya, hari ini percayalah apa artinya saudara memperoleh seluruh dunia tapi binasa. Orang mengatakan bahwa, Bu, aku mau sukses di dunia, kaya raya. Tapi apa artinya kalau saudara memperoleh seluruh dunia sekalipun firman Tuhan berkata, tapi engkau binasa? Tidak ada artinya. Seluruh dunia mau dilenyapkan, kok saudara bangun dunia terus, kok duniawi terus ya. Banyak orang duniawi, keinginan dunia, padahal dunia ini dalam perjalanan dilenyapkan. Semuanya bakal kita tinggal, kita peroleh untuk kita tinggal selamanya. Itu dunia saudara. Tapi betapa banyak anak-anak Tuhan yang terus hidupnya cuman duniawi, flexing ya, hedon, show off dan sebagainya ya. Saudara percaya hari ini prioritas hidup bukan duniawi lagi, tapi prioritas hidup surgawi saudara, karena itu tempat tinggal kita selama-lamanya. Berikutnya yang kedua, hari ini yuk diuji menjadi terpuji, terbentur menjadi terbentuk. Jadi jangan takut. Apapun masa sukar, jangan pernah mendiskon Tuhan. Berikutnya yang kedua, hari ini yuk bagaimana hidup memuliakan Tuhan. Karena kita bukan jadi korban masalah, tapi kita lewat masalah kendaraan. Ada kesempatan emas. Saudara percaya bahwa setiap masalah itu selalu di balik masalah ada kesempatan emas. Saya bisa menikmati banyak kesempatan emas lewat masalah. Siapa sih yang nyangka hari ini saya bisa jadi hamba Tuhan, bisa khotbah setiap malam ya. Itu semua bonus yang Tuhan berikan tanpa saya mengerti. Saya percaya setiap kita harus hari ini memuliakan Tuhan. Yuk kita lihat di Yohanes 15 ayat 2-7 kita baca ya. Yohanes 15 ayat 2-7. Setiap ranting yang padaku, memuliakan Tuhan itu tidak berbuah, dipotongnya. Setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Itu tadi, orang kalau memuliakan Tuhan harus menghasilkan buah. Bukan hanya syukur-syukur jadi orang Kristen sejak lahir, tapi orang lihat saudara tidak punya buah apa-apa. Dari dulu buahnya cuma daging, Bu Eli, yang namanya puji Tuhan, haleluya, tapi sampai sekarang yang marah, suka maki orang, sakit hati. Nah ini buah daging. Tapi ciri orang memuliakan nama Tuhan yaitu banyak berbuah. Berikutnya, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadaku. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ciri yang kedua, orang yang berbuah itu kalau tinggal di dalam Tuhan itu pasti makin kuat. Tangkap ya, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Itu tadi, ciri orang yang memuliakan Tuhan. Jangan pernah diskon. Hidupmu susah, hidupmu makin terpuruk, tidak apa-apa. Yang penting buahnya makin lebat. Engkau makin kuat di dalam Tuhan. Karena di luar Kristus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Jujur, orang yang hari ini takut, khawatir, itu orang yang tidak tinggal di dalam Tuhan. Orang yang gak punya hubungan intim dekat sama Tuhan, pasti bawaannya takut, bawaannya khawatir, bawaannya cemas, bawaannya lemah. Tapi kalau kita tinggal di dalam firman, setiap hari saudara ikut ST saya, saudara tiap hari dengar firmannya hamba-hamba Tuhan, baca firman, saudara hari ini percayalah, hidup kita pasti memuliakan Tuhan. Di tengah masa sukar, kita akan semakin lihat buah lebatnya, kita semakin kuat. Hari ini, tidak mungkin tidak kuat, semakin saudara bangun iman percaya di atas rata-rata. Imanmu pasti menerjang badai. Badainya besar, tapi iman pasti menerjang badai. Kenapa? Imanmu pasti berkata, aku tidak akan pernah takut bahaya di tengah badai yang besar, sebab aku tahu
Tuhan yang menyertai aku jauh lebih besar. Ini iman yang menerjang badai. Makanya hari ini berikutnya, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang lain, dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Berapa banyak anak Tuhan di tengah masa sukar justru bukan menghasilkan buah makin kuat, tapi makin jadi ranting yang jadi kering. Berapa banyak orang sudah mengalami kekeringan rohani. Hari ini jangan pernah mengalami kekeringan rohani, karena nanti orang yang kering itu dikumpulkan orang, dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Saudara, jangan jadi ranting yang kering, tapi ranting yang menghasilkan buah, dan engkau semakin kuat karena engkau nempel sama Tuhan. Bahkan 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Keren ya, orang kalau tidak pernah diskon Tuhan, itu selalu mendapatkan apa yang dikehendaki, apa yang diminta, engkau akan menerima. Makanya kalau orang itu jangan pernah diskon Tuhan. Justru di tengah masa sukar, buahmu harus lebat, engkau harus semakin kuat. 8, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Hari ini kita sadar tidak, kita ini sedang dimuridkan Tuhan dalam proses belajar mengajar, saudara. Saudara jadi murid yang pinter itu belajar sekolah, dan kita ini sekolah kehidupan. Ya, keluarga salah satunya tempat sekolah kehidupan yang paling luar biasa. Istri punya suami yang tidak ideal, yang juengkelin, itu sekolah kita. Ya, alat kita supaya kita pinter, saudara, sehat rohani. Suami-suami punya istri yang cerewet, yang amit-amit Bu Eli, istri saya jengkelin, tidak apa-apa. Itu sekolah kehidupan kita. Mungkin kita punya anak-anak yang berontak, itu juga sekolah kehidupan kita. Jadi sekali lagi, apa ciri orang yang memuliakan Tuhan? Yaitu yang pertama, saudara harus makin berbuah lebih banyak. Jangan diskon Tuhan hanya karena engkau ngalami masa sulit. Yaitu kita semakin kuat karena kita semakin dekat sama Tuhan. Yang ketiga, kita menjadi muridnya Kristus. Jangan diskon. Berapa banyak orang karena sulit tidak jadi muridnya Kristus, malah dimuridkan sama iblis. Saudara, bukan jadi ranting yang berbuah, malah jadi ranting kering. Bukan murid Kristus, muridnya iblis, dimuridkan sama iblis. Sudah tahu jadi murid Kristus tidak boleh sakit hati aja, marah aja. Siapa yang muridkan saudara? Iblis. Hati-hati, kalau iblis yang muridkan saudara jadi muridnya iblis, nanti ujung-ujungnya binasa, saudara. Jangan diskon lagi ya. Jadi memuliakan Tuhan hari ini, pastikan di tengah masa sukar, waktu engkau bisa berbuah banyak, waktu engkau semakin kuat, imanmu menerjang badai, waktu engkau bisa jadi murid Kristus lewat proses hidupmu, saksi aja hari ini. Murid Kristus itu tidak bisa loh. Saya aja kalau ada sesuatu, saya tidak bisa menutup mulut saya untuk menyaksikan betapa baiknya Tuhan. Orang bilang gini, wong hidup mulu, Bapak Belur kok ngomong baiknya Tuhan terus. Mana baiknya Tuhan? Orang selalu melihat baiknya Tuhan ketika berhasil secara masalah. Tapi baiknya Tuhan hari-hari ini adalah ketika Dia menyertai kita di masa sukar. Tuhan tidak pernah tidak baik, saudara. Dia tidak pernah diskon hidup kita. Makanya kita jangan diskon. Jadi murid Kristus, jangan muridnya iblis. Maka apa saja yang kamu minta dan kehendaki, kamu akan menerimanya. Orang selalu menuntut apa aja yang aku minta, aku kehendaki. Terima. Itu kita nuntut Tuhan. Maunya kita berhasil beruntung secara masalah, tapi secara materi. Tapi kita lupa Tuhan sedang menjadikan hidupmu dulu yang berhasil beruntung. Jadi pastikan jangan di tengah masa sukar saudara diskon. Saudara hidup semakin tidak memuliakan Tuhan. Hari ini semakin muliakan Tuhan dengan proses hidupmu. Tuhan mau kita berbuah lebat ya. Hari ini yuk semakin kuat jadi murid Kristus yang handal, yang menyaksikan kebesaran Tuhan di tengah masalah yang makin babak belur. Itu orang hebat loh. Orang kalau bisa bilang gini, Tuhan tuh tetap baik walaupun keadaan hidup saya semakin sulit. Tadi itu sampai saya nangis. Dia berkata, apapun yang terjadi, sekali Yesus
selamanya Yesus. Dia berkata, walaupun kanker saya tidak makin berkurang, makin bertambah, saudara. 7 area, saudara, bayangin 1 area orang aja sudah teriak-teriak. Ini 7 area, dia tetap berkata, aku tetap mau berkata, Tuhan itu baik. Apapun terjadi, Tuhan itu tetap baik. Wow, itu keren itu. Orang-orang seperti ini sedang Tuhan cari di akhir zaman. Yuk, jangan diskon Tuhan, karena Tuhan tetap baik. Yang terakhir, ya, bagaimana yang terakhir sembah Tuhan? Mazmur 103 ayat 2 dan 17. Setelah itu kita selesai, saya juga mau istirahat. Besok pesawat saya pagi, ya. Yang ada di Jakarta ketemu saya besok. Ada kesaksian firman yang luar biasa. Mazmur 103 ayat 2 dan 17. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, jangan lupakan segala kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan itu tidak pernah didiskon. Jadi saudara tidak perlu hari ini bingung, Tuhan gimana aku, Tuhan kok Tuhan tidak baik. Tidak, dia tidak pernah diskon. Makanya jangan lupakan segala kebaikannya di masa yang tersulit. Pujilah Tuhan. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang yang takut akan dia, dan keadilannya bagi anak cucu. Saya dapat ayat ini beberapa hari ketika saya ngambil surat cintanya Tuhan. Saya dapat ayat ini. Tuhan seperti mengingatkan saya, Eli, hari-hari ini yuk pujilah aku. Nggak usah inget-inget perbuatan jahat orang lain. Sudah ingat kebaikanku dalam hidupmu sampai hari ini. Bukankah engkau harus bersyukur lewat proses masalah? Engkau harusnya bersyukur nggak kalau engkau hari ini bisa kepilih jadi alatku. Engkau punya predikat 3, penginjil, penulis, penjala jiwa. Bukankah itu jauh lebih mulia? Hari ini nggak usah lihat masalah, sembah aku. Orang yang suka menyembah Tuhan itu pasti suka memuji Tuhan, bukan memuji masalah. Bukan hari ini ngomong, ketemu hamba Tuhan ngomong masalah. Keuanganku gimana? Suamiku gimana? Sudah mulai hari ini nggak usah membahas masalah apapun. Kita hari ini memuji Tuhan, ya. Pujilah Tuhan, terus nyanyi itu kemarin, ya. Ketika aku dalam apa sampai lupa. Ketika aku di dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini. Sudah, itu nyanyi, puji Tuhan, tidak lupa kebaikan Tuhan. Dan saudara percaya waktu kita tidak mendiskon Tuhan, menyembah Tuhan, kita ngomong, Tuhan, Tuhan baik, Tuhan terima kasih. Kita sedang memuji Tuhan, maka apa yang Tuhan lakukan, kita akan melihat kebaikan Tuhan. Yang berikutnya, kita percaya kita akan menikmati kasih setianya selamanya. Kita akan menikmati keadilan sampai anak cucu. Berarti anak cucumu itu akan menikmati apa yang kau tabur. Waktu engkau memuji Tuhan, berkata Tuhan baik, akan ada keadilan bagi anak cucu. Ya, hari ini percayalah saudara, saya sudah selesai. Saudara yang lagi dalam keadaan sulit apapun, jangan pernah mendiskon Tuhan. Takut Tuhan, muliakan Tuhan, sembah Tuhan. Hari ini katakan kebaikan, kasih setia Tuhan selamanya, keadilan sampai anak cucu. Walaupun kelihatannya hari ini engkau dihabiskan dengan rekaan orang yang jahat, tapi engkau tetap membalas yang baik dan engkau tetap memuji Tuhan, tidak pernah diskon Tuhan, maka keadilan buat anak cucu. Siapa sih yang menyangka di tengah engkau susah, ternyata nanti engkau akan mencetak anak cucu, ya, yang dimunculkan jadi orang-orang yang hebat sama Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Kalau dia berkata, nak, hidupmu hari ini diperlakukan tidak adil sama suamimu, sama istrimu, sama mertuamu, tapi engkau tetap belajar untuk menyembah aku, takut Tuhan, memuliakan aku, maka aku akan melakukan keadilan buat anak cucumu. Engkau diperlakukan tidak adil, tidak apa-apa, tapi itu nanti yang akan menuai anak cucumu. Keadilanku akan terjadi buat anak cucumu. Wow, keren ya saudara, Tuhan itu. Jadi sekali lagi saya singkat, dalam masa-masa menakutkan, pujilah Tuhan. Dalam masa-masa sulit, carilah Tuhan.
Dalam masa-masa menegangkan, tinggikan Tuhan. Dalam masa-masa menyakitkan, percayai Tuhan. Amin. Hari ini yuk, orang yang suka menyembah Tuhan itu hari ini suka memuji Tuhan, suka mencari Tuhan, suka meninggikan Tuhan dan mempercayai Tuhan. Maka Tuhan itu akan memberikan kebaikan, kasih setia selamanya dan keadilannya. Tuhan Yesus memberkati, selamat beristirahat, jangan takut ya, jangan pernah diskon Tuhan. Yuk kita justru berikan. Kalau Tuhan tidak pernah diskon, maka kita juga akan memberikan semua yang terbaik. Jangan tahan-tahan lagi, jangan beri ampas, jangan diskon. Justru hidupmu harus mulai luar biasa, sungguh-sungguh. Tidak didiskon tapi makin berbuah lebat, makin kuat, makin jadi murid Kristus yang handal. Bahkan kau hidup hari-hari ini takut akan Tuhan ya. Saudara percaya kalau kita takut akan Tuhan, maka Tuhan akan melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Tuhan itu dengar loh teriak kita yang minta tolong. Lebat ya Tuhan, Tuhan bertindak menyelamatkan dan Tuhan akan menjagai orang yang mengasihi kita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beristirahat. Nggak usah bingung dengan masa Tuhan besok gimana bayar hutang. Percayalah unlimited yang akan mencukupkan. Kalau unlimited hari ini mencukupkan, saudara pasti bisa bayar hutang hidup dari lebihnya. Asal kita hari ini jangan pernah mendiskon Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu yang ada di Jakarta besok. Bapak terima kasih. Kami percaya malam ini kami mau istirahat tidur dengan nyenyak. Kami tidak mau lagi mendiskon Tuhan karena Tuhan tidak pernah mendiskon kami. Kami mau hidup lebih serius lagi Tuhan kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak. Kalau sebentar kami mau istirahat, Engkau menikmati berkat yang dicintainya pada waktu tidur. Angkat kedua tangan saudara, terimalah berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya. Tadi ada pertanyaan yang mau beli surat cintanya Tuhan, bisa lihat DM saya ya, bisa DM, ada DM-nya itu nomor teleponnya yang dihubungi. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di Zoom besok. Ada khotbah yang bagus, ada kesaksian yang luar biasa. Jangan pernah diskon Tuhan ya. Sediakan waktu yang terbaik. Justru hari-hari ini beri yang terbaik. Waktu yang terbaik buat Tuhan berikan. Tuhan Yesus memberkati.